Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 130 Rahasia Keluarga Su. Luka yang dialami Ding Zhou saat ini bukan disebabkan oleh Chu Feng. Itu semua dilakukan oleh dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, Chen Wanxi berjalan perlahan. Apa maksudmu? Penguasa kota awan angin itu bingung. Ada 7 lapisan pada tinju pembunuh 7 melukai. Setiap lapisan dapat merangsang kekuatan tersembunyi di dalam tubuh seseorang dan memperoleh kekuatan yang melampaui standar. Harganya juga sebanding dengan kekuatan karena setiap lapisan akan memberikan sejumlah kerusakan pada tubuh. Menurut legenda, setelah berkultivasi hingga tingkat ke-7, seseorang bisa memperoleh kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, saat kekuatan itu menghilang, mereka akan lumpuh dan kehilangan semua kultivasi mereka. Tinju pembunuh 7 peluka. Saat tinju dilempar keluar, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuh musuh mereka, tetapi itu juga merupakan pedang bermata dua yang sesungguhnya. Semakin kuat kekuatan yang mereka peroleh, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Ding Zhou telah berkultivasi hingga lapisan ketiga. Meskipun ia belum mencapai titik di mana ia menghancurkan kultivasinya, ia akan terluka parah. Ia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan istirahat sebelum ia dapat meninggalkan tempat tidur. Melihat Ding Zhou yang terus-menerus melolong dan menahan rasa sakit yang luar biasa, Chen Wanxi menjelaskan secara rinci. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan tatapan kasihan mereka ke arah Ding Zhou. Prinsip ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka hanya dapat bergerak ke arah yang berlawanan, saat ini telah dibuktikan oleh Ding Zhou. Namun, pada saat itu, Chen Wanxi mengarahkan tatapannya yang penuh arti ke arah Chu Feng. Mampu memaksa Ding Zhou untuk melangkah, meraih kemenangan di akhir, dan juga berdiri di sana bersama mereka yang tidak terkait, Chu Feng meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Dia tidak tahu apakah sekolah Ling Yunnya memiliki seorang jenius seperti itu. Namun, setidaknya di antara orang-orang yang pernah dia lihat, dialah yang memiliki bakat bawaan yang lebih mengerikan. Tidak terbayangkan seberapa kuat Chu Feng ketika dia mencapai usia yang sama dengannya. Setelah itu, tirai pertemuan New Excellence pun ditutup dan Chu Feng memberikan kejutan besar kepada semua orang. Pertarungan antara dirinya dan Ding Zhou bisa dikatakan sebagai pertandingan paling seru dari semua pertemuan New Excellence. Kesan yang ditinggalkan Chu Feng tidak dapat dihapus. Semua orang merasa bahwa mereka menyaksikan munculnya seorang jenius. Seorang jenius yang muncul dari sekolah naga biru. Kejeniusan yang dapat mengubah takdir sekolah Azure Dragon. Dia juga sangat mungkin membawa sekolah yang dulunya paling gemilang di 9 provinsi kembali ke jalan yang luar biasa. Bahkan jika tidak kembali ke masa lalu yang gemilang, kemungkinan besar sekolah itu bisa menjadi sekolah kelas 1. Bahkan kota emas ungu pun mendapat perhatian. Banyak orang yang memandang rendah kota emas ungu mulai mendekati Chen Hui. Alasannya tentu saja karena Chu Feng. Karena Chu Feng adalah juara majelis keunggulan baru kali ini, kota emas ungu dibebaskan dari pajak tahun ini. Itu membuat Chen Hui sangat senang, tetapi hal yang paling membuatnya senang bukanlah karena ia terbebas dari pajak, melainkan karena seorang jenius seperti Chu Feng muncul di kota emas ungu. Itu membuat wajahnya berseri-seri dan ia akhirnya bisa mengangkat kepalanya di hadapan banyak penguasa kota. Pertemuan New Excellence berakhir di sana. Nama Chu Feng menjadi pusat perhatian semua orang saat mereka berdiskusi. Adapun Chu Feng sendiri, dia tidak meninggalkan kota Vermilion Bird. Dia menerima undangan Su Hen dan tinggal selama beberapa hari lagi di kota Vermilion Bird. Semua orang bisa mengerti itu. Chu Feng sudah menunjukkan bakatnya, dan mereka yang memiliki sedikit kecerdasan akan melakukan yang terbaik untuk mendekatinya. Belum lagi Su Hen, bahkan para penguasa kota dari kota-kota lain mulai menanyakan berita tentang keluarga Chu dan ingin diam-diam berhubungan baik dengan keluarga Chu Feng. Chu Feng, kau tidak mendengarkanku lagi. Apa kau lupa apa yang kukatakan? Berkultivasi membutuhkan kemajuan bertahap. Jika kau terus seperti ini, cepat atau lambat kau akan menanggung akibatnya. Di sebuah taman di kota burung Vermilion, Chu Feng dan Su Mei berjalan berdampingan. Meskipun dia merasa senang karena kemenangan Chu Feng, gadis kecil itu masih khawatir tentang kultivasi Chu Feng yang meningkat pesat. Jangan khawatir. Apa kau tidak mengerti orang macam apa aku, Chu Feng? Aku bukan orang yang picik. Aku tahu apa yang harus kulakukan dengan kultivasiku dan aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Lagi pula, jika aku tidak bisa mengalahkan Gong Luyun dalam 1 tahun, bahkan jika dia tidak membunuhku, aku tidak akan punya muka untuk terus hidup. Lagi pula, kata-kata yang seharusnya diucapkan sudah terucap. Chu Feng terkekeh. Kamu benar-benar terlalu gegabah. Ketika menyinggung masalah itu, wajah kecil Su Mei dipenuhi kekhawatiran. Gong Luyun adalah murid nomor 1 di sekolah naga biru, tetapi pada kenyataannya, bahkan murid nomor 1 di beberapa sekolah kelas 1 tidak sekuat Gong Luyun. Gong Luyun adalah seorang jenius sejati.
Di usianya yang ke-20, ia sudah berada di level 1 alam mendalam dan setara dengan Surou. Akan menjadi cerita fantasi jika Chu Feng dapat mengejar Gong Luyun dalam waktu 1 tahun. Heh, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Percayalah padaku. Di sisi lain, kalian berdua terlahir dalam keluarga yang kaya dan berkuasa. Mengapa kalian memilih untuk masuk ke sekolah naga biru? Chu Feng merasa bahwa emosi Sumei sedang tidak stabil sehingga ia segera mengganti topik pembicaraan. Saat membicarakan hal itu, wajah kecil Sumei yang manis dan cantik berubah dan ekspresi rumit muncul dari wajahnya. Terserahlah. Jika itu merepotkan, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Chu Feng tersenyum bijaksana. Tidak. Melihat itu, Sumei langsung menegang seolah takut Chu Feng akan berpikiran buruk padanya. Setelah mengamati sekelilingnya dengan saksama, dia menarik lengan Chu Feng dan menariknya ke sebuah ruangan. Setelah menutup pintu ruangan itu, Sumei mengintip melalui celah pintu dan memperhatikannya sebentar. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, gunakan kekuatan rohmu untuk merasakan apakah ada orang di dekat sini. Ya, sangat aman. Chu Feng juga tahu bahwa masalah ini tidak normal. Namun, semakin dia berpikir, semakin penasaran dia karena dia merasa ada rahasia yang tersembunyi. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini sangat penting. Awalnya, hal ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain, tetapi karena kamu yang bertanya, aku. Sumei berada dalam situasi yang agak sulit. Jika itu rahasia, maka tidak apa-apa. Chu Feng tersenyum. Dia tidak ingin mempersulit Sumei. Pada saat itu, Sumei menggertakkan giginya sebelum berkata, menurutmu siapa orang terkuat dalam sejarah Provinsi Azure? Tentu saja, dia adalah pendiri sekolah Azure Dragon School, sang pendiri Azure Dragon. Bukankah dia adalah ahli terkuat tahun itu di benua 9 provinsi dan bahkan dinasti Jiang takut padanya? Jawab Chu Feng. Tidak. Sumei menggelengkan kepalanya dan berkata, pendiri naga Azure memang kuat, tapi dia bukan orang terkuat yang pernah muncul di Provinsi Azure. Oh, ada orang lain yang bahkan lebih kuat dari orang tua itu. Chu Feng menjadi semakin penasaran. Namun, ini hanyalah legenda yang tidak memiliki bukti. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, benua 9 provinsi masih berupa hutan belantara. Populasi saat itu bahkan tidak mencapai 1/100 dari populasi saat ini. Dinasti Jiang belum muncul dan berbagai aliran juga belum terbentuk. Istilah kultivasi bela diri sangat asing bagi orang-orang karena orang yang memiliki metode kultivasi tidak akan mewariskan metode kultivasi bela diri mereka kepada orang luar. Jadi, pada saat itu jumlah kultivator bela diri sangat sedikit. Hanya 9 keluarga kuat yang menguasai metode kultivasi bela diri dan 9 keluarga tersebut menduduki 9 provinsi. Keluarga yang menduduki Provinsi Azure disebut keluarga King.